Orang yang betul-betul mensyukuri kemerdekaannya. Kemerdekaan ini diperlengkapi Tuhan pula, seperti hidup tadi diperlengkapi dengan nafsu dan insting. Iya. Kemerdekaan ini diperlengkapi Tuhan dengan akal dan rasa. Yang tadi kita juga sudah singgung. Iya. Mensyukuri akal sungguh-sungguh, artinya mempergunakan akal itu sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi akal? Berpikir. Maka akal itu terasah dia dengan berpikir itu merupakan ladang yang paling subur untuk ditumbuhi oleh Kalau mata itu kan kelihatan ya, Bang, tetapi batin gitu. Ada orang yang mempunyai hati hanya dipakai untuk mendendam saja gitu. Itu kita diberikan Tuhan akal dan rasa. Untuk apa itu? Ya, akal untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Rasa untuk mengenang sifat-sifat Allah dan menyebut-nyebutnya. Dengan mengenang dan menyebut-nyebutnya itu kita berarti memasukkan ke dalam otak kita sifat-sifat yang indah daripada Tuhan itu. Makin banyak kita masukkan makin bagus, karena lama-lama nanti dia mengendap ke bahagian bawah sadar daripada otak kita itu. Nah, orang-orang pakar-pakar ilmu jiwa mengatakan 60% at least, paling sedikit 60% perilaku manusia itu dikendalikan oleh apa yang terpendam di dalam bawah sadarnya. Kalau di bawah sadarnya sana mengumpul sifat-sifat Tuhan yang indah, mestinya perilakunya itu, terutama yang tidak sadar, itu perilaku yang tidak mungkin menyimpang daripada sifat Allah yang sifatnya yang sempurna itu. Terutama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah ada klasifikasi dari nikmat-nikmat Allah ini? Artinya penggolongan-penggolongannya begitu, Bang. Kalau saya supaya perilaku kita betul gitu. Karena sebagai tadi katakan, mensyukuri itu tidak gampang. Mengapa? Karena nikmat Allah ini banyaknya tak terbatas, tak berhingga. Menghitungnya saja tidak mungkin. Apalagi mensyukurinya, karena ada bisa dikatakan begitu. Oleh karena itu kita perlu mengklasifikasi nikmat Allah ini. Saya memberikan klasifikasi kalau boleh diterima, ini pendapat saya pribadi. Tapi silakanlah bantah ya. Saya memberikan nikmat Allah ini bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi. Saya mulai dulu dengan yang paling rendah. Yang paling rendah nilainya itulah hidup. Bukan itu yang paling tinggi. Itulah kesalahan kita di sana lah. Maka kita tak pernah betul bersyukur. Hidup ini mengapa paling rendah nilainya saya berikan? Karena semua orang dapat. Bukan hanya manusia, bahkan binatang pun dapat hidup. Dan hidup ini dilengkapi oleh Tuhan lagi dengan 2 nikmat untuk mempertahankan hidup itu. Yaitu nafsu dan insting. Coba bayangkan kalau kita tidak punya nafsu dan tidak punya insting, kan susah sekali hidup itu. Bahkan kalau tidak punya nafsu, tidak bisa bertahan hidup itu. Ya, coba bayangkan tidak mau makan agak seminggu kan. Nggak bisa hidup kita kan. Ya itu nafsu itu penting. Dan memelihara hidup ini pun perlu. Nah, itu mensyukuri hidup itu ialah memelihara hidup, memelihara kesehatan. Wajib hukumnya itu. Dalam rangka mensyukuri nikmat hidup. Oleh karena itu kalau kita sakit, wajib mematuhi perintah dokter. Karena ayat mengatakan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang pintar apabila kamu tidak tahu. Soal kesehatan, orang seperti saya ini bukan dokter kesehatan. Saya bertanya kepada dokter. Dokter mengatakan, Bang Imad, jangan makan makanan yang pakai kolesterol. Itu wajib saya patuhi itu. Kalau saya langgar itu saya berdosa. Dalam arti kata syukur tadi. Demi melihara kesehatan. Itu karena kesehatannya adalah bahagian daripada hidup. Hidup ini adalah nikmat daripada Allah. Wajib kita pelihara. Mempeliharanya dengan mensyukuri nikmat itu. Oke. Di atas itu, yang kelas 2 itu, itulah kemerdekaan. Jadi pertama hidup. Yang ketiga hidup itu, yang kedua kemerdekaan. Mengapa? Kalau hidup ini binatang pun dapat, tumbuhan pun dapat, dengan perbedaan gradual nilainya kan. Tapi kemerdekaan itu hanya manusia yang dapat. Lain daripada manusia tidak dapat kemerdekaan. Dan inilah yang menyebabkan manusia terbagi 2. Manusia merdeka untuk mematuhi hukum Tuhan atau menolak hukum Tuhan.
yang ingin mematuhi secara sadar hukum Tuhan, itulah yang dikatakan orang Islam atau Muslim. Yang tidak mau mematuhi hukum Tuhan, itulah yang dikatakan orang yang kufur atau yang menolak mematuhi hukum Tuhan. Kalau dengan sadar dia ingin menolak hukum Tuhan, itulah dia orang yang kufur. Dan ini hanya pada manusia. Jadi yang kafir dan yang Islam itu hanya manusia. Lain tidak, binatang semuanya Islam. Karena semuanya tidak ada yang tidak mematuhi. Dia tidak mempunyai kemerdekaan Tidak memilih mempunyai ya. kemerdekaan untuk memilih. Oleh Dia karena patuh saja. betul, patuhnya itu secara otomatis. Oleh karena itu tidak dinilai oleh Tuhan. Kita karena kemerdekaan ini, maka Tuhan menilai kita. Maka ada hukuman bagi orang yang kafir, ada yang pahala bagi orang yang beriman atau yang Islam. Lalu yang teratas, yang tertinggi? Yang tertinggi itulah nikmat Tuhan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Waduh, ini mau saya. Ini betul-betul orang yang dipilih. Siapa? Orang yang betul-betul mensyukuri kemerdekaannya. Kemerdekaan ini diperlengkapi Tuhan pula, seperti hidup tadi diperlengkapi dengan nafsu dan insting. Iya. Kemerdekaan ini diperlengkapi Tuhan dengan akal dan rasa. Yang tadi kita juga sudah singgung. Iya. Mensyukuri akal sungguh-sungguh, artinya mempergunakan akal itu sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi akal? Berpikir. Maka akal itu terasah dia karena berpikir itu merupakan ladang yang paling subur untuk ditumbuhi oleh salah satu unsur yang diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang tertentu. Itu hidayat. Hidayat itu terdiri pada ilmu dan iman. Ya, orang yang mensyukuri akalnya, artinya memanfaatkan akalnya sesuai dengan fungsinya, pada tempatnya, sesuai dengan situasinya, secara optimal, itu yang melahirkan ilmu. Ilmu itu adalah bahagian daripada hidayah yang diberikan Tuhan kepada orang yang betul-betul berjuang mendapatkannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi syarat untuk dapat hidayah ini berjuang. Adapun orang yang berjihad di jalan kami, pasti kami beri solutions, kami beri hidayah. Alhamdulillah. Kemudian zikir. Zikir ini tugasnya apa? Rasa. Rasa ini tugasnya zikir. Ya. Kalau akal tadi fungsinya zikir. Kalau rasa ini fungsinya zikir. Dia senantiasa ingat kepada Allah yang telah menciptakan semua. Fikir ini ialah memikirkan ciptaan Allah, kejadian langit dan bumi. Sedangkan zikir ini mengingat dan mengenang sifat-sifat Allah, itulah Asmaul Husna. Mengingat dan mengenang sifat-sifat Allah yang indah, Asmaul Husna itu sebagai fungsi daripada rasa, itu yang melahirkan iman, yaitu rasa cinta kepada Allah. Kombinasi yang seimbang antara fikir dan zikir melahirkan kombinasi yang seimbang antara ilmu dan iman. Dan kemudian dapat hidayah. Ya, hidayah itu adalah yang iman dua dan itu. iman. Iman dan ilmu itulah hidayah. Kalau dia seimbang antara iman dan ilmu, itu yang melahirkan hikmah. Hikmah itu adalah resultante daripada iman dan ilmu yang seimbang. Hikmah adalah pemberian Tuhan yang paling mahal. Tidak diberikan Tuhan kepada sembarang orang. Dalam hal ini bukan Tuhan pilih kasih, tapi dalam hal ini Tuhan bersifat seperti Jauhari. Jauhari itu ahli permata. Ahli permata, ya. Jauhari tidak akan memasangkan intan di atas cincin tembaga. Intan hanya pantas dipasang di atas cincin emas. Orang yang jiwanya atau kualitasnya belum sama dengan emas tidak akan diberikan hikmah. Oleh karena itu Tuhan mengatakan yu'til hikmata man yasha'. Tuhan memberikan hikmah hanya kepada orang yang terpilih, yang dipilihnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah mendapat hikmah, itulah orang yang mendapat anugerah yang paling mahal. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mampu menghargai ini, memahami ini kecuali ulul albab. Ulul albab inilah yang saya terjemahkan dahulu ketika menciptakan ismi dengan cendekiawan muslim. Jadi cendekiawan muslim itu orang yang di dalam dirinya harus terjadi interaksi antara zikir dan fikir yang seimbang. Yang mampu melahirkan iman dan ilmu yang seimbang, yang melahirkan juga nanti akibatnya adalah hikmah. Yang menjadi masalah sekarang dan saya agak sedikit risau, tetapi setelah mendapat pengetahuan ini lalu menjadi juga optimis. Bagaimana caranya supaya pendidikan-pendidikan yang kita berikan di rumah tangga, masyarakat maupun di lembaga-lembaga pendidikan formal mampu
menghasilkan keseimbangan fikir dan zikir ini. Itulah tugas ayah dan ibu, tugas bapak guru dan pendidik yang paling berat, menyeimbangkan itu. Kadang-kadang fasilitasnya pula kurang. Iya, kita semua ya melihat ini dan juga bagaimana caranya mempelajari agama itu. Betul. Ya. Mendengar begini saja saya rasanya ingin berzikir dulu berapa puluh tahun lah begitu, sebab sudah berpuluh tahun sekolah saja yang mungkin kurang diikuti dengan zikir. Tapi simultan saja, sekaligus gitu. Sekaligus. Karena di Quran juga kan alladzina, ciri-ciri ulul albab yang saya terjemahkan cendekiawan muslim, di Quran dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah orang yang zikir kepada Allah tegak duduk maupun berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Jadi akal itu memikirkan ciptaan Allah. Iya. Rasa ialah mengenang sifat-sifat Allah. Interaksi antara zikir dan fikir ini, itu yang melahirkan manusia yang cendekiawan, manusia yang ulul albab, yang seimbang antara iman dan ilmu. Kalau demikian saya membayangkan seorang guru kimia ya. Iya. Bang Imad, guru kimia sedang menceritakan ciptaan ini H2SO4 ya, sulfur itu ya. Saya bukan guru kimia ya. Tetapi sesudah itu waktu dia sudah menunjukkan, coba lihat anak-anak betapa besar ciptaan Allah ini, betapa sangat kasihnya Allah kepada kita dengan memberikan ini semua. Itu guru yang demikian sudah menyeimbangkan ya. Betul. Ya inilah perlunya kita mengupgrade guru-guru ilmu alam, kimia, ilmu pasti itu perlu didekatkan kepada Al-Quran. Sebaliknya guru agama perlu mengenal sains juga supaya jangan agamanya itu hanya ini haram, ini halal. Iya. Kering itu rasanya. Aduh, ini luar biasa. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini kan dengan ketuhanan yang Maha Esa harusnya merambah kepada semua perilaku kan. Sebenarnya. Ya, itulah. Tapi memerlukan training lagi itu. Nah, kalau sudah menyebut training, menyebut pelatihan, ini mudah-mudahan Hikmah Fajar adalah sebagian dari training yang berskala informatif. Amin. Terima kasih Bang Imad. Ya. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terpilih, kita bersyukur mengenal klasifikasi nikmat. Bang Imad tadi mengklaim ini adalah klasifikasi beliau, tapi saya pikir yang penting adalah makna. Hidup ini penuh dengan nafsu dan insting. Kemerdekaan kita diberikan akal dan rasa untuk supaya kita dapat berfikir dan berzikir. Dan keseimbangan inilah ingat kepada ciptaan Allah, tetapi juga mengenang sifat-sifat Allah akan menghasilkan hidayah dan hikmah. Dan itulah yang tadi disebut permata yang akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada manusia-manusia yang pandai mengingat ciptaannya dan mengenang sifat-sifatnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang kufur, tetapi tergolong orang yang bersyukur.